Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan piagam penghargaan dari Menpan RB kepada pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara publik pada PEKPPP tahun 2024 oleh Bupati Banyumas yang selanjutnya akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Banyumas menduduki peringkat kelima tingkat nasional untuk kategori pemerintah kabupaten dengan nilai piagam 4,61 menyandang predikat pelayanan prima. Baik, selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Bupati Banyumas sekaligus paparan untuk ini kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sadewo Trilastiono MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati jajaran Forkominda, saya pribadi, Ketua Dewan, Pak Dandim, Matur Nuwun, Polresta terwakili dari Kajari, terwakili. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Pak Arso, selamat ulang tahun keberapa Pak? 54. Saya masih 45 Pak. Ya, saya hormati Sekretaris Daerah dan para teman-teman asisten Sekda, para Kepala Bapeda Kabupaten tetangga yang ikut secara daring, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit, teman-teman camat dan para kabag. Yang saya hormati Kepala Bank Indonesia, Kepala OJK, Kepala Bank Jateng. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Banyumas, Kepala Kantor ATR BPN, Kepala BPS, Kepala BPJS Kesehatan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Ketua MUI, BAMAK, dan Ketua Basnas, Ketua LPPM, para pimpinan BUMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita, Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Ketua Paguyuban Lurah, para Kades dan Lurah yang mengikuti secara daring, para pimpinan organisasi, pimpinan komunitas dan pimpinan LSM, serta para tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan dan peserta musrenbang yang berbahagia. Yang pertama, untuk kita wajib mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti bersama-sama pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Banyumas kepada Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Matur nuwun Pak, ini ulang tahun mestinya bersama keluarga ya Pak ya. Saya kadang-kadang hari ulang tahun saya lupa Pak, yang mengingatkan istri. Tapi kalau hari ulang tahun istri lupa, ngamuk istri saya Pak. Biasanya begitu kalau berubah. Serta selamat bergabung melalui online kepada Kepala Bapeda Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Pemalang. Bapak Ibu hadirin yang hormati, Musrenbang Banyumas merupakan kegiatan yang sangat strategis dan positif sebagai langkah awal dalam forum koordinasi dan penyamaan persepsi dalam menyusun visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 guna mewujudkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera pada 5 tahun ke depan. Visi tersebut didasarkan pada permasalahan yang ada, yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta isu-isu strategis baik global, nasional, dan regional. Selain itu juga berlandaskan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai visi misi kabupaten, kami memiliki beberapa program unggulan yang dinamakan TRILAS, 13 program yang akan kami paparkan secara singkat. Monggo slide-nya langsung aja. Iya Pak, Musrenbang RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dengan visi mewujudkan Banyumas yang pas, produktif, adil, dan sejahtera. Gambaran umum Kabupaten Banyumas kita semua sudah tahu, lanjut saja ini. Terus
Kemudian capaian indikator makro Kabupaten Banyumas, pertumbuhan ekonomi. Meskipun di tahun ini kita mengalami penurunan, tapi masih di atas Jawa Tengah. Dari 5,4 tahun 2024, 5,29. Target kita di tahun 2026 adalah 6,5. Ini dibutuhkan kerjasama untuk mencapainya. Tingkat pengangguran terbuka, kita sudah cukup baik mengalami penurunan dan target di tahun 2026 6,1, kalau bisa harapannya bisa mencapai 5,75%. Angka kemiskinan juga sudah menurun. Kemudian indeks pembangunan manusia dengan target 2026 mencapai 76. Lanjut, isu strategis Kabupaten Banyumas, penguatan daya saing ekonomi daerah, kemiskinan dan pengangguran, kualitas hidup dan daya saing, tata kelola pemerintahan yang adaptif, daya saing infrastruktur daerah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penguatan ketahanan pangan. Lanjut. Visi misi Bupati, visi adalah mewujudkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera dengan 6 misi. Bisa nanti kita bagi aja ini ya, tidak usah saya baca seluruhnya nanti kelamaan. Ya, lanjut. Indikator kinerja utama tahun 2025-2029 ada 14 indikator, diantaranya indeks pembangunan manusia dengan capaian di tahun 2024 74,52%. Target akhir RPJMD di tahun 2030 kita mencapai 77,5%. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 5,29%, target akhir di tahun 2030 6,8 sampai 6,7%. Selanjutnya angka kemiskinan di tahun 2024 kita masih di angka 11,95%. Harapan saya mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kita turun bisa sampai dengan 10 sampai dengan mungkin kita usahakan sampai dengan 8 kemiskinan. 8%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 6,18%, tahun 2030 diharapkan bisa turun menjadi 5,74 sampai 5,55%. Lanjut. Kemudian trilas program Bupati tahun Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029. Ini 13 program yang akan dijabarkan satu persatu. Lanjut. Yang pertama, program Prasasti Sekolah. Kita punya target beasiswa berprestasi miskin. Kita punya 301 desa, 20 kelurahan akan dibagi. Targetnya adalah 3.000 siswa SD dan 1.800 siswa SMP. Kemudian beasiswa pendidikan tinggi dengan target 30 mahasiswa, rehab dan pembangunan sekolah dengan target 730 rehab sekolah dan 75 unit sekolah baru. Unit itu ruang kelas. Dan ini kita sudah menghitung akan tercapai. Kemudian untuk penyediaan bis sekolah gratis bagi siswa dan guru, kita mempunyai target 6 bis. Dan tahun ini alhamdulillah kita sudah dapat bantuan dari Kementerian Perhubungan 1 unit bis untuk siswa sekolah. Ini ditargetkan untuk menutup 5 rute ya, yang belum terfasilitasi oleh angkutan umum. Kemudian zona selamat sekolah ini pasti bisa tercapai 25 rute ya. Kemudian yang kedua, intensif guru ngaji, operasional pesantren, organisasi keagamaan RT RW. Ini janji saya dan Bu Lintarti, Pak Ketua Dewan. Yang pertama, pemberian intensif guru ngaji. Target APBD Kabupaten Banyumas sampai dengan akhir di tahun 2030 adalah 865 guru ngaji yang akan mendapatkan intensif. Di luar 865 ada sekitar 1.500 guru yang sudah mendapatkan intensif dari APBD provinsi. Kemudian target kita memberikan hibah operasional pesantren dan organisasi keagamaan sejumlah 100 pesantren. Pemberian intensif operasi RT RW target 11.017 RT dan 2.686 RW. Tahun anggaran ini sudah dimulai dengan pemberian lewat BPJS Ketenagakerjaan. Harapan saya di akhir masa jabatan saya, seluruh RT RW sudah mendapatkan tunjangan operasional sebesar Rp250.000. Dan itu harus tercapai. Sudah dihitung bisa tercapai Pak, nanti di akhir masa jabatan dan bertahap, harapannya lebih cepat lebih baik.
Kemudian selanjutnya, memajukan seni budaya dan potensi olahraga Banyumas. Saya menginginkan setiap bulan ada event di Kabupaten Banyumas, dan di awal jabatan saya, alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa event. Tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, di Banyumas kita mengadakan nari Banyumas joget, Banyumas ngibing 24 jam. Dengan peserta ribuan, yang ngibing 24 jam itu memang penarinya hanya 4, tapi pesertanya bergantian ribuan. Ini menjadi cukup viral dan ini menjadi daya tarik untuk para wisatawan di Kabupaten Banyumas. Harapan saya ini akan dilakukan secara kontinu. Besok pagi hari Minggu itu akan diadakan Purwokerto Half Marathon. Saya sudah minta, karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia, lampu-lampu penerangan jalan di Jalan Bung Karno, kemudian lampu jembatan, itu dihidupkan semua sebagai spot-spot foto. Dan saya minta ke panitia, pendaftarannya dilakukan hari Jumat, pendaftaran terakhir, sehingga peserta itu akan nginep di Purwokerto. Saya punya keyakinan hotel-hotel akan penuh di Purwokerto, kecuali Hotel Tiara yang sudah rusak itu nggak penuh, karena mau dibongkar. Dan event-event lainnya itu akan selalu dilakukan. Ya, bulan September juga akan ada event Batu Raden, Tour of Batu Raden. Itu juga katanya Asia Pasifik. Saya ingin event-event itu dilaksanakan tanpa mengganggu APBD. Saya sudah minta ke beberapa BUMN, BUMD untuk setiap bulan bergantian mengadakan event-event seperti ini. Saya juga minta kepada pegiat-pegiat media sosial untuk mengkampanyekan yang isinya begini. Mari Purwokerto itu cedak, ke Purwokerto itu dekat. Dari Jakarta cukup 4,5 jam, dari Jogja 2 jam. Orang mau eksplor Purwokerto dan Banyumas, dari Jakarta pulang kerja, malam bisa ke Purwokerto naik kereta. Dan dapat diskon dari PT KAI. Sampai di sini hari Sabtu pagi eksplor Purwokerto dan Banyumas, Sabtu malam nginap, hari Senin, hari Minggunya eksplor lagi, Minggu malam pulang ke Jakarta, tidur di kereta, Seninnya bisa bekerja lagi. Dan ini cukup mulai viral di media sosial. Ini akan, saya yakin, akan memancing orang untuk datang berbondong-bondong ke Purwokerto. Saya menginginkan orang datang ke Purwokerto adalah orang-orang yang mau buang duit di Purwokerto. Jadi orang-orang klub-klub mobil, motor, dan lain sebagainya, orang yang sudah tidak butuh duit lagi, harapannya mereka datang ke Purwokerto, belanja di Purwokerto, nginep di Purwokerto, sehingga bisa menghidupkan perekonomian di Purwokerto. Kemudian lanjut, pengembangan sentra pengusaha dan petani muda di setiap kecamatan, kita sudah melakukan kerjasama dengan Pijar Foundation untuk pelatihan petani-petani milenial. Ibu Bapak, saya waktu jadi wakil bupati pernah ke Dawan Kulon. Di situ itu ada petani-petani milenial yang membuat bibit-bibit pertanian dari berbagai macam bibit. Saya bingung waktu itu, saya dapat keluhan begini, Pak, kemarin Dinas Pertanian itu membeli bibit kopi dari Cilacap, padahal bibit kopi Cilacap itu belinya ke kami. Waktu itu saya langsung telepon Kepala Dinas Pertanian, ini nggak benar ini kalau begini caranya. Maka saya punya angan-angan, nanti dibantu dari Dewan juga, kita akan ke pusat ya, pemerintah pusat. Di Tanjung Sidaboa itu ada tanah sekitar 2 hektar, tanah negara yang dulu untuk penguburan mayat tidak dikenal. Seperti Roy Martil, kalau bukan Martin ya, Roy Martil yang dulu membunuh ini korbannya dengan Martil itu dimakamkan di situ. Saya kepengen itu kita minta, kemudian kita bangun etalase pertanian di Tanjung. Bayangan saya, angan-angan saya gini, Salaman. Ternyata tanaman di Salaman yang dijual di Salaman banyak yang dari Banyumas. Kita punya etalase pertanian di situ, ya. Kemudian data-data sudah dimasukkan ke dalam komputer. Ada berapa jumlah bibit durian yang ada di Somagede, ada di Kemeranjen, terdata semua. Berapa jumlah bibit vanili ada semua. Jadi orang mau belanja bibit dari Banyumas cukup datang ke etalase pertanian di Tanjung. Itu harapan saya. Lanjut. Kemudian pengembangan desa wisata yang melibatkan BUMDes sudah banyak desa wisata di Kabupaten Banyumas, tetapi kita akan genjot dengan membuat 5 desa wisata baru atau desa wisata yang sudah ada kita perbaiki. Saya sering ngomong dengan kades-kades yang sekarang booming membuat wisata desa.
Kalau di satu desa yang bersebelahan, desa A, itu mempunyai sumber air yang baik, mereka bikin kolam renang. Di sebelahnya desa B, sumber airnya baik, bikin kolam renang lagi. Singar ngelangi siapa? Jadi ini memerlukan intervensi dari Dinpora Budpar agar desa-desa tidak membuat wisata semau sendiri. Kalau di sini ada kolam renang, sebelahnya ya jangan ada kolam renang lagi lah. Dibikin karaoke atau apa terserah, saya nggak ngerti ya. Yang penting jangan destinasi wisata yang sama di tempat yang bersebelahan. Lanjut. Kemudian percepatan pengentasan kemiskinan, bantuan RTLH bagi warga miskin, kita punya target 5.000 unit dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Yayasan Bunda Suci, jatah 500 unit yang harusnya diberikan ke Jawa Tengah. Saya merayu Pak Gubernur kalau pengen mendapatkan atensi dari Pak Presiden, 500-nya dikasihkan ke Banyumas. Alhamdulillah 500 unit bedah rumah yang harusnya dialokasikan Jawa Tengah, semuanya dialokasikan ke Kabupaten Banyumas. Kemudian pemberian makan tambahan untuk ibu hamil, kekurangan energi kronis, ada 1.000 ibu hamil, pemutahiran data kemiskinan, 10.000 KPM, dan pelatihan dan pendampingan bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan. Targetnya 1.000 orang. Ini juga saya tidak hanya akan mengandalkan APBD, saya akan minta perbankan yang kita pakai. Bank Jateng, mungkin BRI, kemudian BUMD seperti PDAM, agar ikut menopang contoh pelatihan dan pendampingan bagi kelompok disabilitas. Itu harus dilaksanakan. Lanjut. Yang ketujuh, revitalisasi pasar tradisional yang aman dan nyaman. Bayangan saya, pasar-pasar sampai pasar yang kecil minimalnya mirip-mirip pasar manis lah. Kalau saya ke pasar nganter istri saya, ini saya mana? Enggak ikut ngawur banget. Itu saya biasanya tidak mau masuk ke pasar, tapi kalau ke pasar manis biasanya saya mau ikut masuk jalan-jalan. Sehingga saya kepengin pasar-pasar desa minimalnya mandan mirip pasar manis lah. Nyaman dan aman, bersih, dan itu akan kita lakukan. Ada di 10 pasar desa yang akan kita renovasi ya, dengan dana APBD. Harapannya bisa juga minta dana dari APBN maupun APBD provinsi. Lanjut. Kemudian layanan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan. Ada 40 puskesmas di Kabupaten Banyumas yang sudah punya rawat inap baru 16. Puskesmas yang belum punya rawat inap 24. Kenapa saya menginginkan rawat inap di setiap puskesmas? Terutama puskesmas yang terpencil. Orang sakit mau dibawa ke rumah sakit Aji Barang, misalkan sakitnya jam 11 malam agak susah. Maka kita akan bikin puskesmas di tempat itu menjadi puskesmas rawat inap. Nggak usah gede-gede lah, cukup 3 kamar rawat inap, dan itu saya kira kalau 3 kali 5 meter itu 15 meter persegi, 1 meter persegi 5 juta itu kecil itu ya. Satu puskesmas ditambah 3 rawat inap. Lanjut. Kemudian mewujudkan swasembada pangan lokal menuju kesejahteraan petani. Salah satunya adalah alat mesin pertanian, perikanan, dan peternakan. Alhamdulillah, kita hari ini, tadi saya baru saja dikabari, kita mendapatkan bantuan, sudah datang ke sini. 3, saya minta 5 sebetulnya ke Pak Menteri, tapi baru dikasih 3. Combine harvester untuk pertanian. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 unit. Yang 2 unit pasti akan saya tagih lagi. Lanjut. Percepatan pembangunan kawasan industri untuk menciptakan lapangan kerja. Tahun 2025 target kami adalah penyelesaian RT RW yang sampai sekarang belum selesai. Setelah kuncinya ada di RT RW, setelah RT RW selesai, maka kita akan menyiapkan pengadaan lahan kawasan industri untuk infrastrukturnya untuk jalan. Kalau DED sudah siap, ya, tinggal persiapan pembebasan lahannya. Kemudian nanti kan siapan Andalalin, dan harapan saya kita bisa segera mendapatkan investor untuk kawasan industri. Ibu Bapak, alhamdulillah lagi, tapi mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Jalan tol Pejagan Cilacap yang dulu sudah hilang dari proyek strategis nasional, tahun ini masuk lagi menjadi proyek strategis nasional. Kemudian pembangunan jalan berkualitas lintas desa dan kota Jali. Jadi masyarakat itu tahunya pemerintahan
eksekutif, legislatif berhasil kalau jalan, air, dan listriknya itu beres. Makanya saya sampai dengan perubahan, saya perintahkan ke PU, Kepala PU, tidak ada hari tanpa memperbaiki jalan. Jadi saya minta setiap hari ada perbaikan jalan. Nanti akan dilanjutkan di perubahan, jadi harapan saya perbaikan jalan-jalan di Kabupaten Banyumas itu bisa mulus semua. Dan alhamdulillah, ini saya bicara yang alhamdulillah aja ya. Yang alhamdulillah kita dapat bantuan dari APBD Provinsi tahun ini 25,6 miliar. Alhamdulillah lagi, karena Pak Presiden selalu ngendiko bahwa darah saya Banyumas, maka darah kita sama dengan darahnya Pak Presiden. Kita mendapatkan bantuan jalan juga di Dahuan senilai 28 miliar dan jembatan Sidaboa itu senilai kalau tidak salah 33 miliar. Pembebasan lahan sudah diberesi dengan APBD. Tahun anggaran ini perubahan kalau paling lambat tahun anggaran 2026. Itu pasti terwujud. Satu lagi saya dapat kabar, kita akan mendapatkan bantuan maksimal 100 miliar jalan sifatnya tematik untuk industri, kemudian untuk pertanian dan ketahanan pangan. Sedang kita usulkan ke Bappenas, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Lanjut. Penyediaan air bersih untuk masyarakat, sistem penyediaan air bersih, air minum, ini yang sambungan rumah Dinperkim dan PDAM. Saya cuma minta ke PDAM, kalau memang belum bisa melayani secara maksimal, nggak usah cari pelanggan lagi. Cukup pelanggan yang ada dulu, sehingga tidak banyak komplain-komplain. Karena setiap hari pasti ada pelanggan yang komplain. Kemudian bantuan-bantuan air bersih tentu akan kita usulkan ke pemerintah pusat. Lanjut. Yang terakhir, sistem pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, transparan, dan solutif. Saya menginginkan ada satu aplikasi yang di dalamnya itu terdiri dari banyak aplikasi. Jadi banyumas.go.id, bayangan saya sederhana saja, seperti Gojek. Gojek di dalamnya ada GoFood, ada apa lagi? GoSend, ada GoMessage, senangannya Pak Sekda. Ya. Jadi Banyumas itu cukup satu domain. Orang kepengen masuk ke Banyumas, banyumas.go.id. Di dalamnya ada pariwisata, pendidikan, kesehatan. Jadi orang tidak bingung masuk kemana-mana yang akhirnya masuk ke domain-domain yang bukan punya Banyumas. Ibu Bapak, tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh eksekutif sendiri, harus berkolaborasi, bersinergi dengan DPRD, Pak Ketua. Kami harapkan kita segera membentuk pansus diskusi bersama agar bisa terrealisasi secepatnya. Kita mau bergerak cepat. Saya dan Pak Ketua 11-12 kepenginnya lari kencang, sehingga teman-teman eksekutif, ayo kita lari kencang, dan saya minta koordinasi antar OPD itu lebih diperbaiki. Kadang-kadang OPD itu menjalankan sesuatu yang tidak koordinasi dengan OPD lain. Ini sudah mulai dilaksanakan. Saya contohkan sekarang penyelesaian pasar Kebon Dalem. Kenapa saya tidak membuat 100 program hari kerja? Karena menurut saya 100 hari pertama sebagai bupati dan wakil bupati itu tidak realistis untuk menilai tolok ukur 5 tahun. Jadi saya tidak mau mencanangkan 100 hari kerja pertama. Tapi saya buktikan bahwa Kebon Dalem sudah bisa kita ambil lagi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu 19 tahun mangkrak. Dan kalau di luar masih pada ribut, itu terserah. Yang penting Kebon Dalem sudah pulang clear, mendekati clear. Dan saya sekarang sedang berusaha untuk mencari investor, bukan hanya Kebon Dalem, tapi meskipun bukan milik Pemda, Moro itu membuat pemandangan rusak. Sehingga saya kepengen mencari investor untuk masuk ke Kabupaten Banyumas, bukan hanya milik Pemda tetapi milik swasta. Ibu Bapak, itu yang bisa saya paparkan. Kemudian yang terakhir sebagai informasi, saya dilantik bulan Februari, Maret, April, Mei, 3 bulan efektif. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kunjungan dari 9 kementerian dalam tempo 3 bulan. Ini menjadi bahan mungkin gunjingan ya, Iren di kabupaten lain, tapi inilah Banyumas saatnya sekarang seperti ini.
Dari Menteri PU sebelum saya dilantik, kemudian dengan wamennya, dengan semua dirjennya dibawa ke sini. Yang saya tadi cerita, mendapatkan anggaran untuk jalan di Dauan dan jembatan di Sidaboa, mestinya ketambahan Masjid 1000 bulan. Tapi karena ada efisiensi, Masjid 1000 bulannya ditunda. Mungkin yang saya sering cerita, ini namanya masjid salah. Jangan 1000 bulan diganti 1 bulan saja. Karena kalau 1000 bulan itu nanti bangunnya 1000 bulan nggak selesai-selesai. Kemudian Mendikdasmen juga ke sini, Mensos sudah beberapa kali ke sini. Ya. Kemudian Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Wamennya, Sekretaris Menteri Koperasi, Wakil Menteri UMKM, Menko Pangan, Pak Zulhas, kemudian Menteri Lingkungan Hidup. Alhamdulillah lagi, kemarin saya diskusi dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup, ya. Banyumas akan dijadikan contoh penanganan sampah paripurna seluruh Indonesia. Saya ngomong ke Pak Menteri, jangankan paripurna, Banyumas saja belum purna. Kalau menuju paripurna, saya membutuhkan bantuan anggaran dari kementerian. Dan beliau siap untuk membantu, saya ditunggu dengan Kepala Dinas Sela di kementerian lagi disiapkan apa yang dibutuhkan untuk menjadikan Banyumas paripurna penanganan sampah seluruh Indonesia, menjadi percontohan. Tanggal 20 insya Allah akan ada Rakornas paripurna sampah seluruh Indonesia di Kabupaten Banyumas. Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya paparkan, nanti akan dibahas lebih lanjut, mungkin ada masukan-masukan ya, yang bisa menjadi bahan bagi kami sebelum kami diskusikan dengan DPRD. Demikian, lebih kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.